Abdullah bin Abi Bakar sebagai kepala intelijen, mengelola informasi. Semua informasi dari Mekah, Abdullah inilah yang mengumpulkan. Di mana ada pertemuan di Darun Nadwa, di mana ada pertemuan di pasar, di mana ada pertemuan di dekat Ka'bah, beliau pasang telinga baik-baik. Beliau catat baik-baik dalam otak apa yang disampaikan oleh orang, apa rencana-rencana. Bagaimana mereka akan menangkap Nabi Muhammad itu disampaikan oleh Nabi SAW, dilaporkan. Sehingga apa? Nabi di dalam gua itu, di dalam perjalanan itu, beliau juga masih merancang apa yang harus dihadapi. Jadi nggak mengandalkan malaikat Jibril. Jibril, apa tuh omongan penduduk Mekah? Kan nggak menanya begitu beliau. Padahal kalau mau bisa, nggak usah nyuruh orang intelijen untuk mengelola arus informasi. Tapi disuruh manusia, disuruh anak daripada Abu Bakar Siddiq untuk apa? Jadi intelijen di Mekah. Abdullah bin Uraikid, nah beliau ini sebagai navigator, bahkan dia sebagai expert ahli yang non-muslim, orang musyrik, disewa oleh Nabi, dibayar secara profesional, percaya sama orang musyrik, boleh, dengan syarat dia punya apa? Fitrah jujur, fitrah amanah. Bukan berarti semua orang yang terlibat dalam dakwah ini semuanya harus muslim. Kalau muslim tapi dia tidak jujur, ya tidak tidak ahli di bidangnya, sementara orang Islam nggak ada yang memenuhi syarat itu, ya kita boleh pakai orang yang bukan beragama Islam. Pakai keahliannya, pakai kecerdasannya. Bayar kecerdasan itu dengan profesional. Untuk apa? Mendukung tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa hayyikum bi tahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan siang hari berbahagia ini di tahun yang baru tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat ibadah, nikmat kita bertauhid, nikmat kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, nikmat kita bersilaturahim, duduk di majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, dan menjadi asbab dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan Muharram ini. Allah masih memberikan kita kelanjutan musim-musim kebaikan. Musim kebaikan dimulai dari bulan Zulqa'dah, lalu Zulhijjah. Bulan yang agung, bulan di mana membawa dan melahirkan transformasi. Dan Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah itu ya, dimulai dari setelah musim haji. Pada tahun 13 kenabian, setelah Bai'at Aqabah yang kedua, turunlah perintah Allah untuk berhijrah. Dan dimulai gelombang pertama hijrahnya para sahabat itu dimulai dari bulan Muharram. Makanya dipilihlah bulan Muharram ini sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Walaupun Nabi SAW sampai ke Madinah, hijrahnya itu pada bulan Rabiul Awal dan tiba di Madinah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Mari kita mengambil hikmah dan pelajaran bagaimana hijrah itu membangun ekosistem peradaban. Jadi hijrah ini, teman-teman dirahmati Allah, ya, bukan sekedar perpindahan tempat, ya. Perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau paradigma awam melihat hijrah ini adalah lari dari penindasan, lari atau keluar dari pengucilan, kemudian hanya reaksi pasif terhadap ancaman musuh, bukan reaksi yang aktif dalam artian kalau ditindas, dibunuh, disiksa lalu kita melawan dan melakukan tindakan yang sama. Tidak, ya. Belum ada perintah jihad untuk membalas agresi dari kaum musyrikin. Tapi juga kita jangan salah memandang hijrah itu hanya reaksi pasif terhadap ancaman musuh, atau hijrah itu hanya bertahan hidup. Ya, bagaimana seni bertahan hidup? Kita keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan, kita keluar dari kondisi seperti itu, kemudian kita mencari tempat yang baru di mana kita bisa bertahan untuk hidup. Tetapi hijrah ini memiliki paradigma peradaban, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW dengan menjalankan perintah Allah hijrah ini, itu adalah sebuah rencana ekspansi menuju basis operasional bagaimana menegakkan ajaran Allah, menegakkan tauhid ini dengan paradigma yang baru. Ya. Kalau terus-menerus hanya diam di Makkah dalam keadaan tertindas, dalam keadaan tidak berdaya, maka tujuan dasar Allah menurunkan Islam ini kepada umat manusia sebagai rahmatan lil alamin tidak akan terlaksana sampai kapanpun. Maka itu diperlukan sebuah perubahan paradigma, yaitu ekspansi yang terencana. Inilah titik tolak kebangkitan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa dakwah ini tidak cukup hanya pasif. Tidak cukup hanya reaksioner semata-mata, tetapi dia harus memiliki perencanaan yang matang untuk ekspansi dakwah. Kemudian dalam prakteknya, ya, ketika Nabi SAW merancangkan dakwah itu, ya, hijrah, itu beliau menggunakan taktik intelijen, merencanakan penyediaan logistik yang matang dan juga manajemen krisis. Nah, ini yang tidak kita sadari, sehingga umat Islam ini ya, banyak hanya memperingati peringatan hijrah, ya, biasanya hanya diisi dengan apa? Doa-doa, ya, doa akhir tahun, doa awal tahun. Apakah doa itu berisi perencanaan? Bagaimana kita mengubah kehidupan umat ini tahun sebelumnya menjadi kehidupan yang lebih baik pada tahun yang akan datang? Apakah doa itu isinya adalah intelijen, perancangan logistik, dan bagaimana kita memanajemen, mengelola agar dakwah itu, kehidupan umat ini berubah dari keterpurukan menjadi pemberdayaan. Jadi gak cukup memperingati tahun baru Islam, pergantian tahun itu hanya dengan menggelar doa-doa. Ya. Tablik akbar bagus, ceramah, kajian bagus, tetapi kita harus apa? Ya, merancang bangun sebuah paradigma untuk kebangkitan umat ini, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Hijrah itu ketika Nabi melaksanakannya itu tidak serampangan, ya, bukan sebuah tindakan yang tanpa perhitungan. Semua dirancang, dihitung dengan matang, ya, disiapkan dengan matang oleh baginda Rasulullah SAW,
Sehingga persiapan-persiapan yang dimulai oleh baginda Rasulullah SAW sebelum hijrah itu, itulah yang kemudian ya menjadi batu pertama ekosistem peradaban Islam, ya, yang menjadi contoh dan tauladan bagi seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi hijrah ini bukan akhir dakwah di Mekah. Kenapa? Karena dakwah berkelanjutan. Dan setelah Nabi hijrah pun nanti kemudian beliau menaklukkan kota Mekah. Ya. Tetapi dia apa? Hijrah ini adalah cetak biru pertama baginda Rasulullah SAW untuk membangun negara. Ada tamkin. Semua Nabi itu berhijrah. Ya. Semua Rasul itu hijrah. Ya. Diawali dengan apa? Dari Nabi Nuh. Itu ada proses hijrahnya. Ya, ketika ditolak oleh kaumnya, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Tapi hijrahnya nabi-nabi itu kebanyakan setelah apa? Setelah kaumnya dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah. Ya kan? Dia bertahan di situ di dalam menyebarkan tauhid. Ketika ditolak, ya, mereka tetap berdakwah dan berdoa kepada Allah agar apa? Allah binasakan, Allah hancurkan kaum mereka yang menolak dan membangkang itu. Baru setelah itu mereka hijrah. Itu bedanya. Ya. Nabi Ibrahim, nah ini Nabi Ibrahim ini adalah masa transisi dari metode hijrah, ya, model lama menjadi hijrah model baru yang diperkenalkan oleh Nabi SAW. Apa hijrahnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak berdoa untuk kehancuran kaumnya. Walaupun Allah turun tangan intervensi menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Tapi apakah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Namrud? Enggak. Ya. Allah yang intervensi turun tangan langsung tanpa doa Nabi Ibrahim, Allah binasakan, Allah hancurkan Namrud. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dilihat kondisinya tidak memungkinkan atau kurang kondusif, maka beliau mengatakan, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ya, setelah banyak penolakan-penolakan baik dari keluarganya, ayahnya sendiri, bahkan raja yang ada di negeri Ibrahim hidup, beliau kemudian memutuskan apa? Aku harus berhijrah. Sungguhnya aku ini berhijrah ke tempat yang telah ditetapkan oleh Tuhanku. Dari mana? Kemana? Dari Ur, dari Mesopotamia ke Baitul Maqdis. Ke Palestina. Ya. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu Nabi Ibrahim setelah hijrahnya beliau apa? Beliau terus berdakwah. Beliau kemudian berdakwahnya bukan hanya di Palestina, tapi juga sampai ke Mesir, sampai ke Jazirah Arab. Bahkan di Jazirah Arab itu, beliau membangun kembali pondasi tauhid yang bernama Ka'bah. Nah, di situ. Jadi, tapi masih apa? Masih sendirian, beliau tidak banyak pengikutnya. Kondisi lembah Mekah juga masih, lembah tandus, tidak ada penghuni. Tidak ada kehidupan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika beliau membawa keluarganya, Hajar, istri beliau dan putranya Ismail ke lembah tandus itu, beliau berencana untuk membangun ekosistem peradaban. Dari mana? Dari rumah Allah Azza wa Jalla. Dengan menegakkan sholat. Sehingga kemudian barulah berkembang ekosistem itu menjadi apa? Setelah sekian ratus, sekian ribu tahun kemudian berkembang menjadi kota yang makmur sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Negeri yang aman. Makanya Allah bersumpah ya dalam surat At-Tin, wa hadzal baladil amin. Bersumpah demi negeri yang aman sentosa, yaitu Mekah, tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Nah, disitulah dimulai peradaban. Nah, maka Nabi SAW, ya,
menjadikan hijrah beliau itu berbeda dari hijrah-hijrah nabi-nabi sebelumnya, yaitu dengan apa? Membangun kekuatan, karena memang Makkah sudah makmur. Makkah itu sudah menjadi kota perdagangan. Makkah ini menjadi kota rujukan bagi seluruh Jazirah Arabia. Tetapi Makkah ini sudah apa? Sudah jauh dari hidayah Allah, jauh dari kemurnian tauhid. Makanya ketika Nabi SAW mendakwahkan tauhid itu sebagaimana Nabi Ibrahim, masyarakat Makkah itu merasa asing, aneh. Ya, merasa asing dan ya, tidak mengenal tauhid itu, seolah-olah tidak mengenal tauhid itu. Ya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW setelah berjuang 13 tahun, beliau kemudian hijrah ke Madinah, membangun ekosistem peradaban, dan hijrah itu adalah pelajaran bagi kita bagaimana membangun ekosistem peradaban itu. Ya, ada 21 pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya ini, jamaah sekalian. Ya, kalau kita klaster atau kita bagi klasifikasi berdasarkan tema-tema dari 21 pelajaran itu menjadi 4. Kita pilih menjadi 4. Pilar yang pertama adalah spiritual, mulai dari pondasi dan niat. Pilar yang kedua adalah strategi dan orkestrasi, bagaimana perencanaan, bagaimana menempatkan potensi-potensi manusia yang ada di sekeliling Nabi SAW. Pilar ketiga adalah resiliensi. Ya, karakter orang-orang yang hijrah ini harus apa? Punya keteguhan dan sikap. Ya, berpegang teguh kepada prinsip. Pilar yang keempat adalah ekosistem sosial. Nanti menyangkut masalah keluarga, masalah gender, masalah negara. Mari kita lihat satu persatu. Teman-teman yang dirahmati Allah, pilar 1 dari 21 pelajaran ini adalah pondasi spiritual. Bagaimana kita menyelaraskan ya, ajaran langit, wahyu dari Allah dengan kalkulasi perhitungan manusia, perhitungan ala manusia yang hidup di atas bumi. Coba, hijrah itu kan dari awal sudah apa? Sudah menunjukkan apa? Ciri khasnya. Ya. Kenapa hijrah Nabi itu enggak langsung aja ya? Allah mengutus Jibril, ya kan? Bawa burak seperti Isra Mi'raj, ya kan? Langsung terbang, ya kan? Dibawa malaikat Jibril, dibawa burak. Kenapa hijrah itu harus ya? Ada perencanaan, ada memilih orang, karakter orang, ada strategi yang sangat luar biasa, ya. Tidak mengandalkan mukjizat. Makanya nggak ada ulama tafsir, ulama sirah menyebut peristiwa hijrah itu adalah mukjizat Nabi, nggak ada. Mukjizat Nabi ya Quran. Mukjizat Nabi itu perjalanan Isra Mi'raj. Mukjizat Nabi itu adalah bisa beliau itu membelah bulan menjadi 2. Bulan itu terbelah 2. Iqtarabatis sa'wan syaqqal qamar, turun ayat yang surat Al-Qamar. Ya. Mukjizat Nabi itu apa? Bisa mengeluarkan air minum dari jari tangan beliau. Ya. Hidangan yang sedikit ya di tangan beliau itu apa? Bisa menjadi banyak, melimpah dan gak ada habis-habisnya. Orang semadinah makan hidangan bersama Nabi itu nggak habis-habis, padahal yang dipotong cuma 1 kambing. Ya mestinya potong kambingnya ratusan, tapi nggak habis-habis tuh makanan, cuma 1 yang dihidangkan, luar biasa. Itu baru mukjizat. Tapi hijrah, ada mukjizat di situ? Nggak ada. Dan Nabi nggak minta sama Allah supaya meringankan langkahnya, supaya dia selamat, nggak perlu pakai drama dikejar-kejar, gitu kan? Ya. Nggak pakai dikejar-kejar, nggak pakai ada sayembara kaum musyrikin, siapa yang tangkap Muhammad hidup atau mati akan diberikan 100 ekor unta. Nggak ada. Tapi itu semua dijalani oleh Rasulullah SAW dengan sabar, dengan ikhlas, sampai direkam dalam ayat Al-Quran, illa tansuru faqad nasarahullah, surat At-Taubah. Ya. Ayat berapa itu? 40 ya. Faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
Wahai kaum orang beriman, jika kamu tidak mau menolong agama Muhammad SAW, jika kamu tidak mau menolong agama Allah, sungguh Allah telah menolong Muhammad itu sendirian. Ya, bagaimana menolongnya? Id akhrajahul ladina kafaru. Ketika kaumnya orang-orang kafir itu mengusir keluar beliau dari Makkah. Thaniyasnaini, hanya berdua ditemani sahabatnya. Lalu beliau ketika berada di dalam gua itu, beliau mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, karena sungguhnya Allah bersama kita. Ya. Nah, itu intervensi itu Allah sebutnya sebagai pertolongan, bukan mukjizat ya. Bukan mukjizat. Jadi Nabi itu ditolong sama Allah. Ketika dalam keadaan apa? Terdesak, ya. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sambil berbisik halus nih, ini kalau orang-orang Quraisy itu, ini di atas gua ini, coba dia apa? Pandangan matanya ke bawah, ke telapak kakinya, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Gimana enggak gemetarannya Abu Bakar itu? Gimana enggak takutnya? Bukan takut karena pengecut. Takut, khawatir Rasulullah ditangkap, Rasulullah dibunuh. Itu yang ditakutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi SAW memberikan ketenangan hati bagi beliau. La tahzan, wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih. Semua udah ada yang ngatur. Kita hanya diperintahkan untuk bekerja, berusaha, berencana. Selebihnya kita harus tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang bertawakal setelah dia berusaha, dia tidak akan merugi. Kenapa? Karena Allah selalu bersama orang-orang yang bertawakal. Nah, disinilah pondasi spiritual itu muncul. Ya. Ada ajaran Allah turun wahyu dari langit, tapi diimplementasikan oleh Nabi SAW dengan kalkulasi, perhitungan-perhitungan, bagaimana mengelola manusia dan sumber daya, bagaimana seorang pemimpin harus menenangkan pertarungan di dalam hatinya sendiri. Ya, ini penting. Maka itu, tawakal yang sempurna telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, tapi diawali dengan apa? Amal hati, amalul qalb. Dengan adanya apa? Keyakinan. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla. Allah berikan ketenangan, keyakinan dalam hati Nabi SAW. Amal tubuhnya bagaimana? Setelah ada amalan hati, dengan keyakinan, dengan ketenangan jiwa beliau, dengan cinta Rasulullah SAW, ya, tetapi diiringi dengan apa? Dengan amaliyah tubuh. Dengan ada apa? Perencanaan takhtid, pengambilan sebab, al-akhdhu bil asbab, dengan eksekusi. Ya, hijrah itu bagaimana? Harus seperti apa? Kapan waktunya? Siapa yang akan menggantikan beliau di kasur? Siapa yang akan memberikan amanat titipan setelah Nabi hijrah? Itu sudah diatur. Siapa yang membersamai beliau? Beliau pilih Abu Bakar. Abu Bakar menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan musyawarah dengan Rasulullah SAW. Siapa yang menjadi informan intelijennya? Ditunjuk Abdullah bin Abi Bakar. Siapa yang bawa logistik dari rumah Abu Bakar ke gua Sur? Ditunjuklah Asma binti Abi Bakar. Siapa yang ditunjuk untuk menjadi penunjuk jalan? Disewa, ini intelijen. Sewa jalan, sewa apa? Penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid. Semua luar biasa. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah barulah lahir, maka disebutlah tawakal yang seperti itu dengan tawakal yang sempurna. Ya, jangan kita belum apa-apa, ya, hati kita belum tenang, ya. Kemudian tindakan kita belum ada perencanaan, lalu kemudian kita sudah pede banget bilang saya sudah tawakal. Nah itu. Jadi jangan salah kaprah memaknai tawakal. Belajarlah dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawakal itu bukan penolakan terhadap logika sebab akibat. Langkah pertama dari tawakal adalah eksekusi rencana secara fisik dengan persiapan yang maksimal, bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari,
dan beliau sudah menghitung 3 hari ini berapa banyak logistik yang harus kita siapkan. Ada roti, ada gandum, ada daging, ada minyak samin, ya, yang beliau pakai untuk makan, ada susu. Maka dibawa kambing itu untuk apa? Oleh Abdullah ini, ya, untuk diperah susu kambing itu, untuk memberikan nutrisi. Nah, itu. Jadi coba bayangkan, Nabi hijrah itu masih mikirin apa? Nutrisi makanan yang sehat, yang mengenyangkan, yang menguatkan fisik beliau untuk apa? Berjalan berhari-hari. Ya, itu. Jadi bukan asal-asal hijrah itu, bukan serampangan, ya. Udah tawakal aja, ntar juga. Ya, nggak begitu, ya. Allah membantu itu, menolongnya ketika di dalam gua hampir kelihatan, ya dialihkan mata mereka, ditaruhlah di situ apa? Sarang laba-laba, kemudian ada burung yang bertelur di situ, menjaga, ada induk yang menjaga telurnya, ya. Dan itu masih dalam keadaan baik. Kalau ada manusia di gua itu, pasti dia nggak mau bertelur di situ, atau tidak akan ada sarang laba-laba di situ. Hadirin dirahmati Allah, maka itulah contoh, ya, bagaimana tawakal ini, ya, skenario terbaik itu. Abu Bakar itu sebenarnya sebelum Nabi SAW hijrah, Abu Bakar sudah mengungkapkan keinginannya. Minta izin, ya Rasulullah, saya ingin hijrah. Ya, waktu itu beliau nggak tahu kalau Nabi menyiapkan beliau sebagai pendampingnya untuk hijrah. Ya, izinkan saya untuk hijrah, biar sendiri jalan dengan keluarganya. Tapi Nabi apa? Nabi tahan. Nabi mengatakan, la'anallah an yarzuqaka sahiban. Semoga Allah nanti dulu Abu Bakar hijrahnya. Tunggu isyarat dari saya. Ya, baru saya izinkan. Semoga Allah akan mengkaruniakan kepadamu seorang teman yang mendampingi kamu hijrah. Coba bayangkan. Dan teman itu bukan sembarangan. Inilah teman yang sosok, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena ikhlas dasarnya. Bukan untuk mencari ketenaran, mencari keuntungan, atau sekedar selamat. Ya, maka skenario yang terbaik, hijrahnya Abu Bakar itu ditunda, tapi kemudian beliau terpilih menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendampingi beliau di dalam hijrah, dan diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya. Jadi satu-satunya sahabat Nabi Abu Bakar yang disebut Al-Quran dengan kata sahib, itu adalah Abu Bakar. Ya. Nah, sebagaimana Abu Bakar itu mendapatkan gelar kemuliaan As-Siddiq, ya, itu bukan dari awal Islam, enggak. Beliau baru mendapat gelar As-Siddiq itu setelah, ya, Sayyidina Abu Bakar itu membenarkan Rasulullah tentang perkara Isra Mi'raj. Jadi Siddiqnya Abu Bakar itu karena berkaitan dengan Palestina, dengan Masjidil Aqsa. Ya. Beliau mendapatkan kemuliaan As-Siddiq itu. Makanya kalau orang ingin mendapatkan derajat As-Siddiqin, ya, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dia harus apa? Betul-betul jujur, berjuang untuk kemuliaan Masjidil Aqsa. Itu rahasianya, kata para ulama, ya. Nah, oleh sebab itu, ada rahmati Allah, ya. Ya, Allah berikan apa? Penjagaan jiwa dan raga. Ada tipe-tipe sahabat yang apa? Yang diberikan ujian dari Allah, ya, berupa apa? Teror, siksa, sehingga apa? Pembantaian, tetapi kemudian Allah menjaga mereka, menjaga jiwa dan raganya. Seperti siapa? Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab ibnul Aradz, ya. Nah, kemudian juga bukan hanya penjagaan jiwa dan raga, tetapi agama dan prinsip ini yang paling penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita dalam beragama dan memegang prinsip. Ya, inilah keamanan akidah bagi mereka yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menggabungkan keduanya. Ya, Abu Bakar tidak sekedar mempercayakan nyawanya, ya, dia
pasrahkan nyawanya di jalan Allah, tapi juga mempercayakan arah perjalanan beliau kepada sang penunjuk jalan. Nah, ini menarik. Ketika Abu Bakar bertemu dengan kafilah dagang, ya, dan tidak ada yang mengenal Nabi Muhammad SAW, ya, beliau menutupi wajahnya dengan apa? Dengan jubahnya, dengan gamisnya. Abu Bakar ditanya oleh para pedagang kafilah, siapa yang bersamamu itu? Maka Abu Bakar mengatakan, dia adalah penunjuk jalanku. Ya, itu kata-kata metaforis, kata-kata yang memiliki simbol yang sangat luar biasa. Ya, bukan hanya Nabi SAW sebagai penunjuk jalan, tapi penunjuk jalan yang betul-betul bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, itulah kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pilar yang kedua, teman-teman dirahmati Allah, adalah strategi. Dalam hijrah ini ada strategi. Serta bagaimana menentukan peran-peran orang-orang yang terlibat dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW itu diorkestrasi. Ya. Nah, inilah seni pemimpin, bagaimana dia harus menempatkan orang yang tepat, ya, di waktu yang tepat dan dengan peran yang tepat. Ya, pemimpin nggak boleh salah pilih orang. Ya, kalau salah pilih orang berabe. Ya, program yang bagus, yang mulia untuk kepentingan rakyat, kalau salah milih siapa yang bertanggung jawab terhadap program itu, ya, ini urusannya berabe. Ya, orang jadi nggak percaya, jadi distrust. Ya, kayak MBG, bagus, tujuannya mulia, tapi nunjuk orangnya salah, ya, tidak tepat. Ya, maka terjadi apa? Korupsi. Nauzubillah min zalik. Berapa hari sebelumnya pakai pakaian ihram kan, haji, ya kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Pulang haji, sebelumnya pakai pakaian ihram 2 lembar kain putih, pulang ditangkap kejaksaan pakai rompi warna pink. Ya, itu bedanya jauh gitu. Ya, antara pakaian putih dengan rompi warna pink, Pak. Ya. Masya Allah. Makanya ini penting, ini jadi pemimpin itu punya strategi dan mengorkestrasi. Ya. Apalagi membangun peradaban Islam, bukan sekedar negara, bukan sekedar urusan perut rakyat yang dibangun, tapi jiwa dan moralitas umat. Nah, sebab apa? Nasihat dan bimbingan moral saja nggak cukup untuk membangun peradaban. Untuk membangun negara, membangun daulah itu perlu apa? Tekad, perlu intelijensia, kecerdasan, dan perencanaan yang presisi. Dan Nabi SAW itulah sang komandan sejati. Ya, komando strategi itu ada di tangan Rasulullah SAW. Beliau menunjuk Abu Bakar sebagai pendampingnya. Beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk mengelabui musuh. Dan sebagai simbol perwakilan dari keluarga berkorban untuk dakwah ini, ya. Jadi kalau orang berdakwah, ya, orang menjadi pemimpin, siapa yang harus menjadi korban pertama? Maksudnya bukan mengorbankan seperti hewan ternak dikorbankan, ya, enggak. Siapa yang harus menjadi orang pertama yang bersedia berkorban untuk tegaknya agama Allah, untuk tegaknya negara dan bangsa? Ya, keluarganya sendiri harus jadi contoh. Ya. Nabi Muhammad nggak menunjuk orang lain dari keluarga lain untuk apa? Untuk apa? Menggantikan beliau, ya, tidur di kasurnya, kemudian mengembalikan amanat titipan yang titipkan orang Quraisy itu kepada Nabi SAW. Kenapa? Nabi itu kan sejak masih muda kan sudah bergelar Al-Amin. Orang-orang Makkah lebih percaya untuk menitipkan barang-barang berharga itu kepada Rasulullah. Ya, jadi pengelola aset, ya, aset manager gitu ya. Kemudian jadi rumah beliau itu kayak safe deposit box. Ya, orang kalau mau nyimpen barang sesuatu, barang berharga, ya, daripada disimpan ke orang nanti dipakai, ya, dipinjam ntar nggak balik-balik gitu kan. Ya, maka dititipin aja ke Muhammad, itu pasti nggak akan hilang itu.
pasti nggak akan berkurang. Ya. Nah, beliau menunjuk keluarganya, Ali bin Abi Thalib, ya, keponakannya sendiri. Gitu. Nah, kemudian Asma binti Abu Bakar ditunjuk menjadi apa? Kepala logistik, supply chain, ya, untuk mengantar makanan, mengantar konsumsi. Abdullah bin Abi Bakar sebagai kepala intelijen, mengelola informasi, semua informasi dari Mekah. Abdullah inilah yang mengumpulkan. Di mana ada pertemuan di Darun Nadwa, di mana ada pertemuan di pasar, di mana ada pertemuan di dekat Ka'bah, beliau pasang telinga baik-baik. Ya, beliau catat baik-baik dalam otaknya. Apa yang disampaikan oleh orang, apa rencana-rencana, bagaimana mereka akan menangkap Nabi Muhammad itu disampaikan oleh Nabi SAW, dilaporkan. Sehingga apa? Nabi di dalam gua itu, di dalam perjalanan itu, beliau juga masih merancang apa yang harus dihadapi. Ya. Jadi nggak mengandalkan malaikat Jibril. Jibril, apa tuh omongan penduduk Mekah? Kan nggak menanya begitu beliau. Padahal kalau mau bisa, nggak usah nyuruh orang intelijen, ya, untuk mengelola arus informasi. Ya, tapi disuruh manusia, disuruh anak daripada Abu Bakar Siddiq untuk apa? Jadi intelijen di Mekah. Ya. Abdullah bin Uraikid, nah beliau ini sebagai navigator. Ya, bahkan dia sebagai expert ahli yang non-muslim, orang musyrik. Disewa oleh Nabi, dibayar secara profesional. Ya. Percaya sama orang musyrik, boleh. Dengan syarat dia punya apa? Fitrah jujur, fitrah amanah. Ya, bukan berarti semua orang yang terlibat dalam dakwah ini semuanya harus muslim. Kalau muslim tapi dia tidak jujur, ya, tidak tidak ahli di bidangnya, sementara orang Islam nggak ada yang memenuhi syarat itu, ya kita boleh pakai orang yang bukan beragama Islam. Pakai keahliannya, pakai kecerdasannya, bayar kecerdasan itu dengan profesional. Untuk apa? Mendukung tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka itulah dirahmati Allah, ya, ada di sini role model, ya, model orang hijrah itu ada seperti Umar bin Khattab. Dia terbuka, ya, dia berada di garis terdepan, front line, ya, bahkan mengintimidasi orang Mekah. Bukan beliau yang diintimidasi oleh orang Mekah. Kalau sahabat yang lemah, ya, nggak punya kedudukan, nggak punya kekuatan fisik, itu terintimidasi. Mau keluar hijrah itu dihadang-hadang, ya, atau kalau mau selamat, nggak apa-apa kamu hijrah, tapi kamu serahkan harta kamu semua. Ya, jangan bawa apapun. Silakan lu pergi aja. Ya, tapi harta kamu tinggal di sini. Bisnis kamu tinggal di sini, kita sita. Tapi Umar lain. Ya, hijrah dia nggak sendirian, nggak sembunyi-sembunyi. Dia datangi itu perkumpulan pemimpin Quraisy. Ya, beliau teriak dengan lantang, siapa di antara kalian yang mau, ya, istrinya itu jadi janda, ya, anaknya jadi anak yatim, sini hadapi saya. Kalau ada yang berani menghadang jalan saya untuk hijrah. Kalau ada yang mau mengambil harta saya yang saya bawa ini, sini hadapan dengan saya. Nah, itu Umar. Ya, tapi ada yang sembunyi-sembunyi, banyak yang sembunyi-sembunyi. Ali bin Abi Thalib itu dengan apa? Dengan pengorbanan. Ya, maka beliau hijrah itu belakangan. Ya. Kenapa? Beliau melaksanakan misi rahasia, ya, untuk mengembalikan titipan-titipan amanat yang ada di rumah Nabi SAW. Nah, Abu Bakar ini, ya, beliau ini sebagai pendamping VIP, ya, bukan karena usia beliau yang tua, lebih senior dari sahabat yang lain, tapi karena kapasitas sumber dayanya memadai, kemampuannya, keikhlasannya, ya, kemurnian imannya sudah teruji sebagai as-siddiq, ya, itu maka dipilih oleh Nabi SAW, pilihan yang sangat strategis, pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Ya, maka tolak ukur penempatan tim ini buat kita pelajaran nih, buat kaum profesional, pemimpin. Ya, itu Nabi mengajarkan apa? Standar baku penempatan tim
itu adalah bakat dan potensi. Maka itu tempatkan tim kerja itu pada area yang mereka kuasai. Bukan sekedar area yang mereka sukai atau hanya sebatas senioritas. Nah ini, jadi kalau jadi manajer, jadi kepala cabang, kepala kantor, nah itu harus contoh Nabi SAW. Nabi itu lengkap teladannya, bukan cuma teladan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Teladan Nabi itu dalam manajemen. Ya, menunjuk orang, menempatkan tim, mengelola potensi ini si fulan begini, kapasitasnya begini. Maka Rasulullah itu luar biasa. Itu harus jadi contoh teladan kita. Ya, bagaimana profil seperti Abu Zar Al-Ghifari. Ya, hebat beliau, jujur, orangnya soleh, ibadahnya luar biasa. Ya, kemudian penyampai pesan moralnya itu luar biasa. Tetapi beliau kata Nabi, kamu nggak cocok jadi pemimpin. Kamu nggak cocok jadi manajer. Ya, maka Nabi nggak pernah memilih Abu Zar sebagai gubernur, sebagai pejabat negara di Madinah. Enggak. Kenapa? Karena untuk menjadi pejabat, menjadi pemimpin di sebuah negara itu, ya itu harus punya kemampuan manajerial. Tidak cukup hanya kesalehan saja. Dia harus mampu bernegosiasi, dia mampu memiliki pengorganisasian sumber daya. Kemudian ya punya potensi kepemimpinan secara struktural, sehingga walaupun Abu Zar itu kesalehannya sudah tidak diragukan lagi, senioritasnya tidak diragukan lagi, tapi untuk menjabat jabatan negara, Nabi tidak percayakan ke beliau. Itu. Malah Nabi pilih orang yang punya kapasitas manajerial tinggi walaupun ya kesalehannya di bawah Abu Zar Al-Ghifari. Nabi tunjuk ya sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, ya, tapi dia memiliki kafaah, kompetensi manajerial, itu beliau pilih ya ketika beliau masih hidup gitu. Tapi Abu Zar seorang yang ahli ibadah, rajin puasa, rajin sholat malam, tapi dia nggak punya kemampuan negosiasi, nggak punya kemampuan manajerial. Ketika beliau minta, ya Rasulullah, saya nggak dikasih amanah nih untuk mengelola urusan negara. Kata Nabi, itu bukan tempatnya kamu. Gitu. Ya, itu Nabi menempatkan orang itu dengan baik sekali, luar biasa. Nah, itulah profesionalisme. Ya, ini harus kita ambil pelajarannya dari pengalaman hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menawarkan salah satu dari dua untanya, ya, untuk disembelih untuk menjadi simpanan konsumsi untuk dalam perjalanan dan diberikan secara gratis buat Nabi. Apa yang tidak beliau berikan untuk Rasulullah, semua beliau berikan. Termasuk ketika hijrah itu beliau menawarkan, ya Rasulullah, pilih satu di antara dua unta ini, ya, saya hadiahkan untuk ya makan kita selama proses hijrah ini. Tapi Rasulullah bagaimana? Reaksi beliau? Beliau menolak sumbangan itu dan memaksa Abu Bakar untuk membeli. Ya, jadi Nabi juga punya harga diri. Ya, aku telah mengambilnya dengan harga dalam riwayat hadis Bukhari. Ya, kita hargai orang yang mau berkhidmah, mau sedekah, tapi dalam urusan tertentu sebagai contoh dan tauladan, ya, pemimpin itu jangan mau hanya menerima hanya menerima sumbangan, walaupun itu sumbangannya ya strategis, walaupun itu sumbangannya sangat berharga, tapi dia lebih memilih mengeluarkan uang dari kantong pribadinya sendiri. Tidak mengandalkan loyalitas pemberian hadiah dari sahabatnya, dari murid-muridnya. Nah ini artinya pemimpin harus punya izzah, insya Allah. Ya, jadi kepemimpinan itu bukan bukan alat untuk eksploitasi, bukan alat untuk untuk mempergunakan, ya, memperalat, ya, hubungan kekerabatan, hubungan profesional itu menjadi hubungan yang kemudian hanya dijadikan sebagai alat eksploitatif. Nah ini penting buat para pemimpin kita belajar dari
manajerial Nabi SAW ketika berhijrah. Insya Allah mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa kami selesaikan dalam waktu yang singkat ini karena cukup panjang ya. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita lanjutkan ya. Bagaimana kita belajar dari Nabi SAW, hijrah beliau untuk membangun ekosistem peradaban. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat,
informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.